Indonesia dilarang menggelar ajang olahraga internasional di bawah IOC. Salah satunya adalah menjadi tuan rumah Olimpiade. Keputusan ini dikeluarkan IOC atas sikap Indonesia yang membatalkan visa atlet Israel untuk tampil di kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta. Indonesia dilarang menggelar ajang olahraga internasional di bawah IOC. Salah satunya adalah menjadi tuan rumah Olimpiade. Keputusan ini dikeluarkan IOC atas sikap Indonesia yang membatalkan visa atlet Israel untuk tampil di kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta. Dalam keterangannya, IOC menyatakan akan menghentikan seluruh bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia terkait penyelenggaraan Olimpiade maupun konferensi di masa mendatang. IOC juga merekomendasikan pada semua federasi internasional untuk tidak menyelenggarakan acara atau pertemuan olahraga internasional apapun di Indonesia. Merespons keputusan Komite Olimpiade Internasional, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyatakan pemerintahan Indonesia memiliki alasan dan dasar yang kuat menolak kedatangan delegasi Israel pada kejuaraan dunia gimnastik di Jakarta. Erick bilang, langkah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum dan juga kewajiban pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Lalu Hadrian Irvani menegaskan, sikap Indonesia menolak delegasi Israel sudah tepat. Merespons soal sanksi IOC, Lalu Hadrian mendorong pemerintah memperkuat diplomatik dengan Federasi Olahraga Internasional. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Menpora bahwa demi keamanan dan ketertiban umum, makanya pertimbangan itu menjadi salah satu dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Nah, kami juga menyampaikan kepada pemerintah bahwa untuk memperkuat terus diplomasi dengan federasi-federasi olahraga internasional. Analis olahraga Muhammad Kusnaini menilai Indonesia tidak perlu risau soal sanksi yang bisa membatalkan rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Menurutnya, peta politik global dinilai sangat dinamis dan bisa saja mengubah sikap IOC di masa depan. Menurut saya kita tidak perlu terlalu risau dengan potensi menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 karena peta politik global saat ini sangat dinamis dan masih mungkin mengubah sikap IOC di masa depan. Sesungguhnya juga IOC itu sendiri juga tidak pernah benar-benar bisa murni memisahkan olahraga dari politik. Bahkan cara IOC menyikapi sebuah situasi juga kadang-kadang juga tidak pernah betul-betul murni tidak dipengaruhi oleh politik. Sebelumnya, Indonesia membatalkan visa atlet Israel sehingga tidak bisa tampil di kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Indonesia Arena Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025. Pembatalan visa atlet Israel ini sudah mendapat dukungan dari Federasi Senam Internasional. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana cara Indonesia membuka dialog dengan IOC agar keputusan larangan itu bisa dibatalkan? Kita bahas bersama analis olahraga M. Kusnaini. Bungkus, selamat petang. Selamat petang, Cindy. Bungkus, kalau kata Menpora, katanya ini sebenarnya masih bisa didiskusikan. Nah, apa yang sebenarnya masih bisa ditawarkan oleh Indonesia agar bisa masih mencari jalan tengah dengan IOC? Iya, sebetulnya kalau rekomendasi dari IOC itu sifatnya kan sudah final ya. Artinya mereka merekomendasikan kepada organisasi-organisasi olahraga yang berada di bawah naungan IOC tidak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah untuk event olahraga atau konferensi atau apapun yang terkait dengan olahraga. Dan itu saya pikir sudah final dan mungkin juga tidak akan bisa diubah kecuali ada standing position yang berubah. Jadi standing position itu misalnya begini, Indonesia sekarang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, itu kan artinya berbeda dengan situasi sekarang. Dengan memiliki hubungan diplomatik artinya tidak ada lagi larangan atlet Israel bertanding di Indonesia, itu pasti akan mengubah sikap IOC. Tapi kalau standing positionnya masih sama seperti sekarang, sebetulnya melobi IOC itu juga tidak akan banyak pengaruhnya, meskipun memang perlu kita lakukan, paling tidak untuk mengkomunikasikan argumen kita mengapa sampai melarang kehadiran atlet Israel.
Sebetulnya kan yang harus dijelaskan itu, standing position kita kenapa sampai melarang itu kan bukan tanpa argumen. Ada hukum positif yang berlaku di Indonesia yang harus kita patuhi, ada sikap politik Indonesia, prinsip kita di dalam gerakan non-blok yang semuanya menolak terjadinya aksi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Dan itu disampaikan oleh IOC, oleh KOI kepada IOC sebagai dasar sikap kita kemarin menolak kehadiran atlet Israel. Tapi menurut saya itu juga tidak akan mengubah sikap IOC yang sudah mengeluarkan rekomendasi agar Indonesia tidak menjadi tuan rumah. Hanya memberikan penjelasan supaya mereka paham. Bungkus, tapi kalau misalnya ada kritik juga untuk IOC kalau ini sebenarnya standar ganda, kemudian juga sebenarnya ada federasi lain di negara lain yang juga sebenarnya menolak misalnya kedatangan Israel. Nah, ini apakah bisa menjadi bahan bergen juga untuk mengubah pandangan IOC? Oh iya, kan Rusia kan juga sudah menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh IOC terhadap Indonesia itu kan standar ganda. Karena kita sudah melihat kasus yang sama terjadi di tempat lain, IOC tidak bersikap seperti itu. Ini memang standar ganda. IOC memang sebetulnya tidak pernah bisa betul-betul melepaskan sikapnya dari urusan politik. Jadi ada hal yang kita harus pahami bahwa yang namanya IOC juga bukan betul-betul bebas dari pengaruh politik. Tetap ada unsur politik di dalamnya yang membuat rekomendasi yang sekarang ini terjadi. Nah, memang yang paling penting itu kita harus menjelaskan kepada IOC standing position kita. Mengapa sampai sikap kemarin itu diambil dan kita bukannya tidak punya argumennya. Argumennya ada dan jelas berbasis kepada kebijakan yang berlaku di Indonesia, hukum positif yang berlaku di Indonesia. Itu jelas dan itu harus disampaikan kepada IOC. Oke, kalau misalnya juga tadi Menpora bilang Indonesia sebenarnya tidak dibekukan sehingga juga masyarakat nggak perlu terlalu panik lah. Nah ini bagaimana seharusnya publik bisa menerjemahkan pernyataan dari Menpora? Iya, jadi kan yang tidak jernih dijelaskan kepada publik bahwa yang dilarang itu sebetulnya tidak ada yang tepat betul-betul dilarang. IOC merekomendasikan kepada organisasi olahraga yang berada di bawah naungan IOC untuk menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah event atau kegiatan yang terkait dengan cabang tersebut. Itu kan bunyinya rekomendasi. Dan rekomendasi bisa dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh cabang. Yang kedua, Indonesia tidak akan menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Kan belum ditunjuk tuan rumahnya siapa. Jadi belum ada sanksi. Yang sudah pasti Olimpiade 2032 akan digelar di Brisbane, Australia. 2036 belum. Jadi prosesnya masih akan cukup panjang sebelum nanti ditetapkan siapa tuan rumahnya. Dan peta politik global mungkin akan berubah dalam 1-2 tahun ke depan. Kalau dalam 1-2 tahun ke depan peta politik global berubah, standing position Indonesia juga berubah, IOC juga tidak bisa melarang kalau Indonesia bidding menjadi tuan rumah. Okay. Jadi memang keputusan IOC yang tepatnya saya sebut sebagai rekomendasi itu memang tidak bersifat final. Nah kan soal rekomendasi itu kan IOC juga rekomendasi untuk federasi internasional untuk tidak membuat event di Indonesia. Nah kalau misalnya itu dilakukan, ini rekomendasi ini sebenarnya sifatnya apa dampaknya untuk Indonesia kepada federasi internasional tadi? Dampaknya tidak bisa menggelar kegiatan-kegiatan yang terkait dengan IOC. Kegiatan yang terkait dengan IOC itu kan ada Olimpiade, ada Youth Olimpik, itu kan kegiatan-kegiatan yang langsung di bawah IOC. Kalau untuk cabang olahraganya, Bungkus? Kalau di cabang olahraga itu kan sifatnya rekomendasi. Jadi nanti masing-masing cabang olahraga bisa membuat keputusan sendiri apakah mematuhi rekomendasi atau tidak. Hanya memang yang menjadi konsideran IOC dalam menjatuhkan rekomendasi ini adalah hal yang memang merupakan prinsip dasar dalam Olimpiade, dalam Olympic Charter, yaitu soal prinsip non-diskriminasi. Dan itu biasanya kemudian menjadi prinsip dasar juga yang dipatuhi oleh semua cabang olahraga. Nah biasanya cabang olahraga yang di dalamnya terlibat atlet-atlet Israel itu akan dengan sendirinya merespon atau menerima rekomendasi IOC tersebut. Tapi yang di dalamnya tidak melibatkan atlet Israel, kemungkinan besar akan mengabaikan. Jadi kalau misalkan dalam kejuaraan dunia bulu tangkis tidak ada wakil dari Israel, mungkin BWF akan tetap menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah, seandainya Indonesia terpilih. Kalau dalam kejuaraan dunia pencak silat, kita menggelar di Jakarta atau di Indonesia, tidak ada atlet Israel, ya mungkin juga tidak ada masalah. Karena memang tidak melibatkan atlet Israel. Jadi masing-masing induk organisasi olahraga nanti akan memiliki otoritas masing-masing untuk mengadopsi atau tidak mengadopsi rekomendasi dari IOC tersebut.
Oke. Berarti yang sekarang PR-nya adalah menegaskan standing position kepada IOC, menjelaskan itu juga. Iya. Oke. Bungkus, analis olahraga, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih.